Bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 124. Yang pakai kitab berapa itu? 67. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rubama a'daka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'daka. Itu ya, benar ya? Rubbama a'daka, bisa jadi a'daka famana'aka, Allah memberikan sesuatu kepadamu, famana'aka, tapi sebenarnya tidak memberikan anugerahnya kepadamu. Wa rubbama mana'aka fa'a'daka, dan terkadang Allah tidak memberikan sesuatu untukmu, tapi pada hakikatnya Dia sedang memberikan anugerahnya kepadamu. Udah tuh. Udah paham Ustaz? Hah? Udah paham itu dah? Bang Waraf udah paham? Oh, Budin. Bukannya semua setiap pemberian Allah itu anugerah. Gak ada yang dapat sesuatu. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu kepadamu, tapi sebenarnya Dia tidak memberikan anugerahnya kepadamu. Segitu nggak paham? Ah? Bang Tony dikasih duit yang banyak oleh Allah, dikasih pelanggan yang banyak oleh Allah, warungnya ampe kagak ngaso-ngaso orangnya, sampai jam 12
masih ngelayanin pelanggan aja, ampe sholat kagak sempet, ngaji kagak sempet, wirid kagak sempet gitu. Dikasih itu sesuatu oleh Allah, dikasih duit, dikasih pelanggan, dikasih kerjaan, sampai banyak. Famana aka, tapi sebenarnya Allah tidak memberikan anugerahnya. Tapi hakikatnya sebenarnya Bang Tony lagi dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari taufiknya gitu. Begitu maksudnya tuh Bang Udin. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu kepadamu, tapi sebenarnya Allah sedang tidak memberikan anugerahnya, atau gampangnya Allah sedang menjauhkan anugerahnya darimu gitu. Bisa jadi begitu. Gimana Bang Ipul? Tapi bisa jadi juga terkadang Allah tidak memberikan sesuatu kepadamu, pada hakikatnya itulah anugerah yang Allah berikan buat kita. Gimana Amor? Segala pasangan sepi, Majudin warungnya masih sore udah sepi, Mang Manta tarikan udah kagak ada dari maghrib kan gitu. Hah? Kelihatannya kita nggak dikasih apa-apa oleh Allah gitu. Duit romana dikit, pelanggan romana atu-atu. Hah? Ya kali kan kalau kayak Bang Tony bukan apa yang antri itu pelanggan begitu. Sampai ke depan-depan. Ada yang kelihatannya nggak dikasih apa-apa, kerjaan jarang-jarang, gitu. Dagangan sepi, tarikan kagak, gitu. Undangan kagak, gitu. Tapi sebenarnya itu hakikatnya anugerah dari Allah, gitu. Apa Ustaz? Bisa jadi begitu tuh. Apa Bang Budin? Itu penyakit kita. Selama ini kita menganggapnya anugerah dari Allah itu bentuknya duit, harta, itu pelanggan yang banyak, usaha romana maju. Itu kata kita mah anugerah dari Allah itu. Jatuh. Jadi bisa jadi Allah memberikan sesuatu kepadamu, tapi sebenarnya dia menjauhkan anugerahnya darimu. Dan bisa jadi juga Allah tidak memberikan sesuatu, tapi pada hakikatnya itulah anugerah dari Allah. Gitu. Cuma tinggal pahamnya sama yakinnya aja. Man Allahi ta'ala abdahu min naili syahwatihi waladzatihi wal kauni ma'a syai'in min adatihi ata'un jazilun minhu. Man Allahi ta'ala abdahu, tidak diberikannya oleh Allah Ta'ala permintaan hambanya untuk mendapatkan keinginannya dan kelezatan-kelezatannya
begitu juga kemewahan, ma'asyai'in min adatihi, bersama sifat-sifat yang menjadi kebiasaannya, ata'un jazilun minhu, itulah anugerah yang melimpah dari Allah. Apa Pak Yusuf? Itulah anugerah yang melimpah dari Allah. Kita punya kepengenan, pengen ngerasain yang lezat-lezat, pengen ngerasain kemewahan, tapi kemudian enggak dikasih oleh Allah. Itulah anugerah yang melimpah darinya. Ya kan kata kita begitu. Makanya tadi begitu seseorang minta kepada Allah agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, kelezatan-kelezatan yang dia pengenin, kemewahan-kemewahan yang dia mauin itu. Tapi kemudian gak dikasih oleh Allah, itulah anugerah yang melimpah. Itulah anugerah yang sebenarnya. Tapi dengan catatan tuh, ma'asyai'in min adatihi, bersamaan dengan sifat yang menjadi kebiasaannya. Gimana Kang Waro? Karena biasanya kalau orang kepengenannya terpenuhi, hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kemewahan, biasanya yang ada, jangankan orang-orang, kita aja yang setiap malam ngaji itu begitu ngedapetin itu semua, yang ada sering lupa sama Allah gitu, biasanya. Tuh, makanya ada di situ ada ma'asyai'in min adatihi, bersamaan dengan sifat-sifat yang jadi kebiasaannya. Biasanya orang kalau kepengenannya terpenuhi melulu, hidupnya penuh dengan kelezatan, penuh dengan kemewahan, biasanya yang ada pada lupa. Biasanya yang ada pada jauh dari Allah. Makanya begitu hal-hal tersebut, hal-hal yang kayak begitu enggak dikasih oleh Allah, itulah anugerah yang sebenarnya. Gitu Bang Ipul. Paham ini udah? Bang Mak. Ya iya Kiai. Itu bisa jadi anugerah dari Allah. Bukan cuma masalah harta doang ya, bukan cuma masalah duit doang. Hal-hal lainnya yang jadi kepengenan kita. Hal-hal lainnya. Kayak misalkan Ustaz Satiri saat ini santrinya baru 20 orang. Namanya Ustadz makan, namanya guru, pengennya mah santrinya banyak gitu. Kalau bisa mah pengennya 50, pengennya 100 gitu. Pengennya. Tapi kenapa dikasih cuma 20, udah nggak usah 50, nggak usah 100 gitu. Kata Allah begitu. Karena bisa jadi nambah banyak santrinya bukan malah makin bener gitu. Yang pertama emang tempatnya cuma sepetak gitu. Yang kedua emang ngajar 20 aja udah puyeng kan begitu.
20 aja nggak keurus, gimana kalau dikasih 100 gitu. Ya kayak kemarin kan sekolah dikasih siswa 3 kelas, ujung-ujungnya puyeng, nggak kebagian ini kelasnya, begitu kan. Bisa jadi begitu. Bang Tony orangnya masih daglog gitu. Pengen bini yang soleha gitu. Kata Allah, udah lu mau bini yang begitu aja gitu. Apaan? Daripada entar dikasih bini yang solehah ujungnya berantem mulu sama bini, isik-isik bini nasehatin, bang jangan bugono apa bang, begitu. Nah, dia kagak nerima dinasehatin, berantem dah ujung bininya begitu. Oh Ipul, begitu. Ah? Daglunya bareng-bareng gitu. Apaan bang bang? Bang Ipul pengen nambah lagi kan gitu. Contoh Bang Ipul, contoh. Untung kagak ada bininya gitu. Kenapa belum dikasih juga sama Allah? Lah itu atuh aja lo kagak urusin begitu kan. Makin gede aja. Nggak bisa ngurusin dia. Pokoknya apapun yang menjadi keinginan kita, kalau itu tidak diberikan oleh Allah, bisa jadi itulah anugerah yang sebenarnya. Kayak Bang Emak pengen rasanya asal malam Sabtu, malam Minggu pasangan nggak ngaso-ngaso, gitu. 5 tempat, 10 tempat, gitu. Hah? Iya kan, bisa jadi Allah malah sayang. Jangan kalau segitu mantar badan lu sakit gitu. Udah kasih 1 aja, 2 aja, itu paling banyak gue 3 gitu. Bisa jadi itu anugerah dari Allah. Cuma memang kadang-kadang kita nggak paham, kita maunya yang kita pengenin yang diturutin, itu masalahnya. Orang sadar bahwa itulah kalau keinginan kita nggak diturutin oleh Allah, itulah anugerah yang sebenarnya. Karena lagi-lagi kita ini cuma sekedar pengen, gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ini terbaik buat kita atau bukan. Kalau Allah dalam memberikan anugerahnya untuk seseorang pasti diberikan yang terbaik buat kita gitu. Itu masalahnya yang kita nggak tahu. Makanya bisa jadi apa yang kita pengen itu tidak dikasih oleh Allah, karena menurut Allah itu bukan yang terbaik buat kita. Begitu Moro. Apalagi kan belakangan ini banyak contoh kasusnya. Kemarin lagi belum kerja, nggak pernah absen dari majelis. Alpa mulu, nggak pernah absen. Pas begitu dapat kerjaan ngilang. Kemarin lagi ngalamin kesulitan, ngaji nggak pernah putus, wirid rajin, semangat, ibadah semangat, giliran udah diangkat kesulitannya gitu, mulai dikasih rezeki yang banyak, dikasih duit yang banyak, dagangannya mulai banyak pelanggannya gitu. Mulai datang ke majelisnya jarang-jarang. Kadang-kadang begitu. Terpenuhinya kepengenan kita, bisa ngerasain yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat,
ngerasain kemewahan, bisa jadi itu malah bikin kita lupa dari Allah. Gitu. Makanya kadang-kadang sama Allah kepengenan kayak gitu nggak dikasih, nggak diturutin. Gitu. Dan itulah sebenarnya atoun jazilun, anugerah yang melimpah dari Allah yang kayak begitu. Karena dengan begitu kita diselamatkan oleh Allah. Gitu. Gimana Mas Arif? Hah? Setuju. Ntar dulu Pak Yusuf. Kalau kata yang belakang yang nggak punya duit, enggak juga ah. Li'annahu abqahu ma'ahu waqtata'ahu an huzuzihi wa agradihi wa jarradahu minha. Li'annahu abqahu ma'ahu, karena bahwasanya dia tetap menempatkanmu bersamanya, tetap menempatkan orang itu bersama Allah. Waqtata'ahu an huzuzihi wa agradihi, dan Allah jauhkan orang itu dari jatah-jatah dirinya dan keinginan-keinginan dirinya. Wa jarradahu minha, dan dia murnikan orang itu dari syahwat-syahwat nafsunya. Udah tuh. Tadi lagi-lagi bisa jadi dengan kita tidak diberikan apa yang kita inginkan, berarti Allah ingin menjaga diri kita, ingin menyelamatkan kita, biar kita tetap selalu ingat sama Allah, biar kita tetap rajin semangat ibadahnya, tetap rajin ngajinya, gitu. Dijaga. Abqahu ma'ahu, Allah ingin memposisikan orang itu bersamanya. Ini bangsanya kalau punya duit dikit langsung melengos ini, gitu. Langsung sombong atau langsung lupa sama majlis. Udah dah, yang kayak gini mah kasih susah aja terus, begitu. Abqahu ma'ahu, ingin diposisikan bersamanya. Oh susah juga ya terimanya ya. Pengennya mah kaya tetap inget begitu ya. Bukan jarang. Makanya tadi ma'asyai'in min adatihi, biasanya orang kalau udah dikasih kemewahan, dikasih kelezatan, dikasih kepengenan dirinya, kebanyakan lupa. Itu masalahnya. Abang mah giliran masih susah, kalau punya duit mah gue pengen buat sedekah, pengen buat infak, masih zamannya susah. Ntar udah coba dapat duit dikit, enggak, itu enggak keingetan gitu. Begitu punya duit yang kepikiran, nah ini ganti motor, beli TV baru, beli kulkas baru gitu, ngerapihin rumah, ujung-ujungnya lupa lagi aja sama sedekahnya gitu. Jelas tuh Bang Budin, nambahin gak cukup? Kok nggak coba nambahin? Pak Guru kali Pak Guru, Pak Ketua, cukup. Yang penting sadar itu bahwa apa yang Allah pilihkan buat kita itulah yang terbaik. Gitu. Gimana Bang? Kalau kepengenan kita itu mah belum tentu yang baik buat kita, belum tentu terbaik buat kita. Makanya kalau kita minta kepada Allah yang ada kaitannya dengan kepengenan kita terus nggak dikasih, nggak usah pakai protes. Kita udah doa padahal tiap malam, udah minta tiap hari, kok rasanya belum dikabulin juga. Karena bisa jadi apa yang kita minta itu bukan yang terbaik buat kita. Bisa jadi begitu. Udah tuh.
Allah putuskan dia, Allah jauhkan dia dari jatah-jatah dirinya dan keinginan dirinya, dan Allah murnikan orang itu dari syahwat nafsunya. Ya intinya satu, bisa jadi dengan tidak diberikannya apa yang kita inginkan oleh Allah, tujuannya untuk menyelamatkan kita. Lah apa itu? Gitu. Oh, jelas itu dah. Yang penting pahamin itu, pahamin. Jadi nggak ngeluh mulu, nggak protes mulu. Perasaan saya udah doa tiap malam, wirid tiap malam, kok rasa-rasanya masih begini-gini aja. Gitu. Ya tadi tuh, jangan-jangan apa yang kita pengenin itu emang bukan yang terbaik buat diri kita. Apalagi modelnya Mang Manta misalkan, kalau duitnya banyak dikit, wah, iya banyak dikit gitu. Wa aksu hadza huwal man'u ala tahqiqi. Dan kebalikan dari ini itulah tidak diberikannya anugerah secara hakiki. Kalau dibalik, padahal kita dikasih apa aja oleh Allah, kepengenan-kepengenan kita dipenuhi oleh Allah, semua kelezatan-kelezatan dikasih oleh Allah, kemewahan digebroin sama Allah, pokoknya semua yang kita pengenin dikasih oleh Allah. Tapi ujung-ujungnya ama ibadah jauh, ama majlis jauh, zikir kagak sempet, ngaji kagak sempet. Itulah makna man'u yang sebenarnya, tidak diberikan anugerah yang sebenarnya secara hakiki. Meskipun apa yang dia pengenin semua terpenuhi, pengen apa aja dikasih sama Allah, tapi sama ibadah malah jauh. Itulah man'u yang hakiki. Pada hakikatnya dia lagi dijauhkan dari anugerah Allah. Makanya waspada Bang Tony. Jangan sampai yang tadinya lagi ngalamin sulit, kita nggak pernah absen dari majelis, selalu hadir, sama sholat nggak pernah ketinggalan, bisa nerapin tuntunan, tahu-tahu pas ngalamin mudah, dikasih mudah oleh Allah, tuntunan malah ditinggalin, sama majlis malah makin jauh. Itulah man'u yang hakiki, dijauhkan dari anugerah Allah. Hakikatnya begitu. Makanya bersyukur pengaruh. Alhamdulillah kita masih bisa hadir ke majlis, meskipun duit punya go gitu. Karena lagi-lagi bisa dekat dengan Allah, itulah kenikmatan, kebahagiaan yang sejati, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Gitu. Meskipun harta kita banyak banget, hidup kita mewah, penuh dengan kenikmatan, apa yang kita pengenin semua terpenuhi, tapi kalau jauh dari Allah, hakikatnya kita sengsara. Lagi-lagi begitu. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kita dekat dengan Allah. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau semua kepengenan terpenuhi, hidup penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemewahan, tapi malah jauh dari Allah, itulah
man'u yang sebenarnya. Berarti kita lagi dijauhkan dari anugerah Allah. Wa in kana ata'un fi zahiri. Sekalipun secara lahiriahnya Allah memberikan sesuatu kepadanya. Iya sih, kelihatannya apa jadi kasih kelihatannya. Secara zohir, secara lahiriah apa aja dikasih oleh Allah. Rumah mewah, mobil banyak, harta di mana-mana, duit banyak, tapi sama ibadah kagak, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Sekalipun zohirnya itu diberikan sesuatu oleh Allah, tapi hakikatnya dia dijauhkan dari anugerah Allah. Wa in kana ata'un fi zohir. Sekalipun zohirnya diberikan sesuatu oleh Allah. Udah jelas tuh, Wahibul, paham udah? Paham. Ya makanya kita jangan silo sama orang-orang bugono gitu. Yang penting buat kita mah bisa ibadah, bisa hadir ke majelis gitu. Udah itu yang penting buat kita, bisa dekat dengan Allah. Itu yang penting buat kita. Gak usah ngiri sama orang-orang bugono. Udah. Ustaz Satir nambahin nggak? Cukup. Bang Budin kali, Bang Budin? Bang Mak kali? Enggak, Pak Guru kali? Ya itulah kebanyakan ya sifat kita begitu Bang Haji. Kebanyakan. Kalaupun mau iri harusnya kita irinya dua. Kan ada dua tuh hasad yang dibolehkan. Yang pertama, kalau ada orang yang dikasih ilmu dan dia bisa mengamalkan ilmunya, silakan dah iriin. Atau yang kedua, ada orang dikasih harta yang melimpah oleh Allah dan dia bisa menginfakkan hartanya setiap hari. Itu baru udah dihasadin tuh. Dipengenin yang kayak begitu, boleh. Gitu. Kalau cuma pengen ngelihat orang-orang yang hidupnya serba mewah, apa aja yang dia pengenin tercapai, nggak usah. Gitu. Cuma emang kebanyakan sifat kita bugono, kebanyakan. Kalau pengennya hal-hal yang begitu, yang bersifat materi. Kalau bersifat kebaikan maka agak iri pisan. Ngampudin? Ya teman kita ada yang sholat subuhnya sampai setengah jam, kagak ngiri pisan. Sampai kapan kita bisa kayak dia? Kagak. Ada teman kita yang infaknya rupanya kagak sayang-sayang sama duitnya gitu. Kagak ngiri pisan. Kadang-kadang penyakit kita begitu Bang Haji. Kalau buat kebaikan maka kagak iri pisan kita. Udah tuh. Terusin ini. Qala Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi, idza muni'ta fadzalika ata'uhu wa idza u'tita fadzalika man'uhu. Fakhtarit tarka 'alal akhdhi. Tuan Guru Syekh Muhyiddin Ibn Arabi berkata,
idza muni'ta fadzalika ata'uhu. Apabila tidak diberikan apa yang kamu inginkan, itulah anugerah yang sebenarnya. Itulah anugerah dari Allah. Wa idza u'tita fadzalika man'uhu. Dan apabila diberikan apa yang kamu inginkan, fadzalika man'uhu, maka itulah hakikatnya kamu dijauhkan dari anugerah Allah. Fakhtarit tarka alal akhdi, maka pilihlah untuk tidak mendapatkan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu. Paham itu Bang Ibu? Pilihlah untuk tidak mendapatkan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu. Kemudian, jangan punya rencana. Kagak Bang Budin, bukannya begitu, bukan. Pilihlah untuk tidak mendapatkan sesuatu dibanding daripada mendapatkan sesuatu. Maksud nggak punya rencana? Tadi tuh kalau ditanya, mendingan jadi orang kaya tapi lupa sama Allah, apa mendingan selalu ingat kepada Allah meskipun kaya? Gitu. Mendingan nggak dapat apa-apa alal akhdi dibanding kalau kita dapetin apa yang kita pengenin tapi ujungnya jauh dari Allah. Gitu. Fakhtarit tarka, pilihlah untuk tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan sesuatu, tapi selalu dekat dengan Allah, bisa terus ibadah kepada Allah, bisa selalu ingat kepada Allah. Pilih yang itu daripada kita dapat banyak, apa aja kita punyain, kita dapetin, tapi lupa sama Allah. Gitu. Fakhtarit tarka alal akhdi. Apa Mang? Ada di tengah-tengah, ya. Pengennya mah ingat sama Allah terus, gitu ya. Semua yang kita pengenin tercapai, itu pengennya. Itu mah kayak orang dulu. Harta apa nyawa? Apa? Gitu. Apa Ustaz? Milih yang mana dah? Ya syukur-syukur sih tadi, syukur-syukur sih. Meskipun kita diberikan kemewahan oleh Allah, apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah, tapi hati kita tetap selalu ingat kepada Allah. Pengennya mah begitu, pengennya. Cuma kan jarang. Apa? Musarif. Jarang. Ujiannya berat itu. Pilihannya rada susah ini. Fakhtarit tarka alal akhdi, maka pilihlah untuk tidak mendapatkan sesuatu daripada dibanding mendapatkan sesuatu. Itu pilihannya. Kadang begitu ya.
Mendingan punya duit banyak tapi sakit, apa mendingan sehat meskipun duit dikit? Kita ambil pilihan ketiga, mendingan sehat duit banyak gitu. Oh sorry. Mendingan kaya tapi lupa dari Allah, apa mendingan susah tapi selalu ingat kepada Allah? Mendingan kaya tapi selalu ingat gitu. Pengennya mau gitu. Kon kalau malam Jumat ada pasangan ngaji kelewat mulu. Apa Ipul? Aduh. Ya kelihatannya nggak ngaji. Padahal mah ada di depan pelaminan. Udah tuh. Ya tinggal kita pilih. Buat kita mana yang lebih penting? Lebih penting dekat dengan Allah, apa lebih penting kemewahan itu? Lebih penting keinginan diri kita. Ya syukur-syukur sih dikasih dua-duanya. Kalau bahasa Fathur Robbaniyah duluan, syukur-syukur dikasih kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Syukur-syukur dikasih kerajaan zohir dan kerajaan batin. Cuma kan itu nadirun, sangat jarang. Fal wajibu 'alal 'abdi ayatrukat tadbiro wal ikhtiyaro liman biyadihi dzalika. Maka kewajiban atas seseorang ayatrukat tadbiro wal ikhtiyaro liman biyadihi dzalika, bahwa dia serahkan at-tadbiro, perencanaan hidupnya, wal ikhtiyaro, dan pilihan-pilihannya, liman biyadihi dzalika, kepada zat yang menguasai itu semua. Dan tugas saya mah yang penting ngejalanin aja apa yang diberikan oleh Allah saat ini. Nggak usah pengen macem-macem. Kamu Budin, yang Mang Sarip emang tugasnya bagian ajak ijik, ya udah jalanin aja dengan sebaik mungkin. Jangan pakai pengen jadi kayak Ustaz Satiri gitu. Jangan. Engkau apa enaknya gitu. Bercanda contoh gitu. Ilmu Ustaz pakai marah. Udah tuh. Serahkan semua perencanaan hidup dan pilihan-pilihan kepada zat yang menguasai itu semua. Serahkan aja kepada Allah. Dia tugas kita aktivitas seperti biasa sesuai porsinya masing-masing. Nggak usah pengen macem-macem. Yang penting tugas kita jalankan. Yang penting ibadah kita kepada Allah kita nggak tinggalkan. Nggak usah minta macem-macem. Karena tadi lagi-lagi kita ini nggak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Makanya kita mah nggak usah minta, nggak usah minta macam-macam. Ya doa ya sedar doa. Tapi kalaupun dikasih atau nggak dikasih itu mah kita serahkan kepada Allah aja. Karena lagi-lagi Allah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kemarin saya ngobrol tuh
bapak di saung. Coba bayangin kalau semua orang doa semuanya langsung diijabah, ribet gitu. Ribet. Apa itu? Bang Ipul minta rezeki yang banyak, Bang Sarip minta rezeki yang banyak. Begitu lagi doa langsung ditibanin karung 2 beras, karung 2 beras, beras 2 karung gitu. Repot. Ujungnya semua pada kaya semua. Gitu. Hancur dunia semua. Nggak bisa berjalan. Makanya ada yang dikabulin, ada yang enggak. Ada yang kepengenannya dipenuhi oleh Allah, ada yang enggak. Karena lagi-lagi Allah yang tahu mana yang lebih baik buat diri kita. Gitu. Makanya serahkan aja dah. Yang penting tugas kita ibadah kita jalankan, tugas kita doa kita jalankan, udah. Mau itu nanti dikasih atau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Falan ya'duma minhu khairan. Maka dia tidak kehilangan kebaikan sedikit pun. Tidak hilang kebaikan sedikit pun dari dirinya. Kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada pilihan Allah, insya Allah kita selalu berada dalam kebaikan. Apalagi emang kalau ngelihat sifat dasar manusia, pengennya yang enak-enak, pengennya yang sesuai sama kemauan dirinya, mau itu terbaik buat dia atau enggak, mau itu baik buat dia atau malah bawa keburukan buat dia. Kadang-kadang manusia emang nggak paham. Dah cukup. Jadi ini taslim nih ya, kira-kira ini ya. Apa Yusuf? Taslim ini. Taslim. Iya. Berserah diri. Rela diatur Tuhan. Ya intinya mah apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Gitu. Kadang-kadang kan kita begini, minta rezeki yang banyak. Tiap doa tuh, tiap habis sholat kita doa, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Minta itu terus habis sholat. Terus tahu-tahu sama Allah dikasihnya sehat lagi. Tahu-tahu dikasihnya rajin ibadah lagi. Gitu. Udah kita terima aja, nggak usah pakai protes. Ya Allah, saya mintanya rezeki ya Allah. Gitu. Ini dikasihnya sehat lagi. Gitu. Udah terima aja. Karena itu yang terbaik buat kita. Dan itulah anugerah yang terbesar dari Allah. Begitu Pak Yusuf. Cukup? Pak Ketua nambahin enggak? Cukup? Pak Guru kali? Kiai? Cukup? Dah. Hikmah baru. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i. Jam 12 kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.